0095. Saya dari manajemen Sabtu. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi, atau norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Dalam budaya organisasi, terjadi sosialisasi nilai-nilai dan menginternalisasi dalam diri para anggota, menjiwai orang per orang di dalam organisasi. Dengan demikian, budaya organisasi merupakan jiwa organisasi dan jiwa para anggota organisasi. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Pengertian organisasi, sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional, serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Pengertian budaya organisasi, sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Budaya adalah sebagai identitas dan jati diri suatu organisasi. Budaya memiliki fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama tatanan bernegara, berbangsa, maupun berkeluarga. Negara akan besar jika nilai-nilai budaya telah mengakar dalam sendi kehidupan masyarakat. Seperti halnya bangsa lain, bahasa Indonesia juga memiliki jati diri yang membedakannya dari bangsa lain di dunia. Jati diri itu sekaligus juga menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia di antara bangsa lain. Sebagai warga negara Indonesia, kita tidak boleh kehilangan jati diri sebagai suatu bangsa dan sebagai putra daerah. Kita tidak boleh kehilangan jati diri kedaerahan kita agar tidak tercerabut dari akar budayanya. Selain terungkap dalam simbol bahasa dan sastra, jati diri kita tercermin pula dari kekayaan seni budaya, adat istiadat, atau tradisi. Juga perilaku budaya masyarakat. Terkait dengan itu, Indonesia amat kaya akan beragaman seni budaya, adat istiadat atau tradisi, dan juga tata nilai dan perilaku budaya. Sebagai unsur kekayaan budaya bangsa, seni budaya, tata nilai dan perilaku budaya perlu dilestarikan, dikembangkan sebagai simbol yang dapat mencerminkan jati diri bangsa, baik dalam kaitannya dengan jati diri lokal maupun jati diri nasional. Pentingnya budaya organisasi harus berubah dan organisasi harus melakukan perubahan budaya. Amat sangat berperan penting dalam menciptakan kelancaran dalam segala aspek yang berjalan di perusahaan. Budaya perusahaan merupakan pondasi yang berisi norma-norma, nilai-nilai, cara kerja karyawan, dan kebiasaan yang bermuara pada kualitas kinerja organisasi Anda. Perubahan budaya dalam masyarakat meliputi berbagai kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan lain sebagainya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan mencakup bagian yang lebih luas dari perubahan sosial, namun di dalamnya tidak termasuk berkaitan dengan organisasi sosial. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan mempunyai aspek yang sama, yaitu keduanya bersangkut paut dengan suatu cara penerimaan, cara-cara baru, atau suatu perbaikan dalam suatu masyarakat memenuhi kebutuhan. Apa itu perubahan? Perubahan adalah keadaan yang berubah, di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Apa itu penolakan? Penolakan adalah resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Suatu hal yang sering terjadi dan bersifat alamiah jika dalam suatu organisasi terjadi perubahan. Demikian dapat dikatakan bahwa penolakan adalah cara untuk menyampaikan perasaan tidak setuju terhadap suatu ungkapan. Penutur menggunakan tuturan yang memiliki makna implisit menolak terhadap lawan tutur. Mengelola perubahan menurut Purhantara tahun 2012.
untuk memproses di mana perubahan sistem yang dilakukan secara terkendali dengan mengikuti kerangka kerja yang ditentukan per atau model sampai pada batas waktu tertentu. Organisasi yang sukses adalah organisasi yang berhasil mendapatkan, menanamkan, dan menerapkan. Mengelola penolakan. Beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengatasi penolakan perubahan dalam organisasi sebagai berikut. 1. Edukasi, komunikasi, dan sosialisasi. 2. Partisipasi. 3. Memberikan dukungan dan komitmen. 4. Membangun hubungan yang positif. Dan 5. Menerapkan perubahan secara adil, manipulasi, dan kooptasi. Dan kesimpulannya adalah kemauan para pelaku usaha untuk mencoba membuat terobosan baru merupakan salah satu cara meningkatkan omset. Kita tidak bisa menyalahkan perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Yang bisa kita lakukan adalah mencetuskan ide-ide baru yang lebih kreatif dan lebih inovatif agar pelaku usaha tidak kalah dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Jika hanya mengandalkan cara berbisnis yang biasa-biasa saja, maka tidak menutup kemungkinan para pelaku usaha akan kalah dalam persaingan di dunia bisnis. Walaupun kita sering mendengar istilah rezeki sudah ada yang atur, namun jika tidak dibarengi dengan usaha, maka tetap saja akan kalah dalam persaingan. Karena yang lebih inovatif, menarik, dan kreatif akan lebih banyak peminatnya daripada yang biasa-biasa saja. Buat kalian yang sudah selesai menonton video tentang budaya organisasi saya kali ini, apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta tentang budaya organisasi? Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share, dan subscribe-nya di channel aku. Sekian, saya Intan Yustia, pamit undur diri. Jangan lupa belajar yang giat untuk menjadi orang yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.